Hai, selamat datang di Kaktus IDN, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video ini, gue bakalan lanjut membahas alur cerita dari Mobuseka. Dan video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita sebelumnya, kalian bisa nonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, dan tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di dalam ruang pertemuan kapal Enhorn. Saat ini, Leon dan yang lainnya sedang berkumpul untuk membuat rencana. Situasi saat ini, Republik benar-benar sudah diambil alih oleh Sergei. Sementara para bangsawan tidak bisa memberikan perlawanan lagi, mengingat lambang mereka sudah menghilang. Namun meskipun begitu, Leon dan yang lainnya masih berniat untuk menyerang dan mengambil kembali Yumeria. Akan tetapi untuk mengajar Sergei, Leon mengatakan bahwa dia akan melakukannya sendiri. Mendengar itu, Lelia pun sempat melakukan protes tentang mengapa mereka harus melawan Sergei. Nampaknya Lelia saat ini masih mencoba untuk membela Sergei. Bahkan Lelia mulai menyalahkan Leon. Karena menurut Lelia, Sergei tidak akan menjadi seperti ini jika Leon tidak datang ke Republik Alzer. Mendengar itu, Noel pun langsung menarik Lelia dan mencoba untuk menenangkan adiknya itu. Sementara Leon dan yang lainnya masih melanjutkan untuk membuat rencana mereka. Dan lalu, sementara para laki-laki melakukan persiapan, para wanita saat ini sedang berkumpul dalam satu ruangan. Di dalam ruangan itu, Noel dan Lelia masih saja terus berdebat, di mana Lelia terus saja menyuruh Noel untuk tidak ikut campur, yang mana hal itu tentu saja membuat Noel menjadi marah. Dalam peperangan ini, kerajaan Rachel telah mencoba untuk mendapatkan Noel. Jadi bisa dikatakan Noel sebenarnya terlibat dalam masalah ini. Dan Noel yang sudah marah kemudian mulai menyampaikan rasa muaknya kepada Lelia. Melihat pertengkaran mereka berdua, Marie hanya bisa diam sambil melihat mereka. Bagi Noel, tindakan Lelia memang sudah keterlaluan. Tetapi bagi Marie yang seorang reinkarnator, Marie paham dengan apa yang dimaksud oleh Lelia. Karena jika Leon dan Marie tidak datang ke Republik, Sergei tidak akan menjadi seperti ini. Mengingat Leon dan Marie lah alasan mengapa Lelia bersikeras untuk mendapatkan ideal. Tetapi meskipun begitu, Lelia juga sudah membuat kesalahan yang sama besarnya, di mana Lelia membuat kecerobohan saat dia menjodohkan Loic dengan Noel, dan juga kesalahan Lelia yang telah memacari Emil. Pertengkaran Noel dan Lelia terus saja berlanjut, dan kini giliran Lelia yang mulai melampiaskan rasa frustasi yang selama ini dia pendam, di mana Lelia merasa iri dengan Noel yang menjadi Miko, hingga Noel yang menjadi pusat perhatian dan selalu mendapatkan pertolongan jika Noel sampai mendapatkan masalah. Mendengar itu, Noel pun mulai meneteskan air matanya. Dan sambil menjabak Lelia, Noel kemudian akhirnya melampiaskan rasa kesalnya selama ini, di mana Noel mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi Miko. Malahan Noel merasa iri karena Lelia terus memiliki semua apa yang dia mau. Perkelahian antara Noel dan Lelia akhirnya pun menjadi semakin memburuk. Dan Marie yang melihat itu kemudian mencoba untuk memisahkan mereka berdua. Bahkan Louis yang dari tadi diam kemudian menyuruh Noel dan Lelia untuk keluar jika memiliki masalah keluarga. Mendengar Louis, Lelia pun mencibir tentang perlakuan Louis ke Sergei itu sendiri. Tetapi hal itu langsung dibantah oleh Louis bahwa Lelia tidak mengerti tentang apa yang terjadi. Bagi Lelia, Louis adalah orang yang jahat, sementara Louis tidak menyukai keluarga Lespinace. Entah mengapa Lelia saat ini malah mulai bertengkar dengan Louis, yang mana hal itu kemudian membuat Marie mulai menjadi panik. Akan tetapi tak lama setelah itu Angelica menghentikan mereka semua, di mana dengan tatapan tajam Angelica menyuruh mereka untuk segera menghentikan semua ini.
Saat ini Leon dan yang lainnya tengah sibuk untuk berjuang. Jadi Angelica tidak ingin siapapun untuk menghalangi hal itu. Dan berbeda dengan Angelica yang bagaikan api, Olivia yang ada di sampingnya memberikan tatapan yang sedingin es, di mana Olivia juga menyuruh mereka untuk segera berhenti. Baik Angelica dan Olivia memiliki aura menakutkan yang membuat semua orang menjadi terdiam. Akan tetapi Noel tiba-tiba mengatakan bahwa dia juga ingin untuk dicintai. Kemudian cerita berpindah ketika persiapan sudah selesai dilakukan. Para gadis saat ini sudah dipindahkan masuk ke dalam kapal Lincoln, sementara Leon dan para pria masih berkumpul di dalam kapal Einhorn. Seperti perang di kerajaan Holford sebelumnya, Julius tidak diizinkan untuk ikut bertarung. Karena meskipun dia sudah bukan putra mahkota lagi, namun Julius masihlah tetaplah seorang pangeran. Jadi Jill dan yang lainnya tidak mengizinkan Julius, meskipun Julius sendiri terus bersikeras untuk ikut bertarung. Namun tanpa disangka, Loic ternyata muncul dan mengatakan untuk ingin bergabung. Melihat Loic, Len pun menebak bahwa Loic melakukan ini hanya demi untuk Marie. Dan meskipun Loic mencoba untuk membantahnya, namun niat Loic masih bisa terlihat dengan jelas. Yang mana hal itu kemudian membuat Greg menjadi kesal. Bahkan Greg kemudian mengatakan bahwa Loic nantinya akan menjadi beban saja. Namun dengan semangat miliknya, Loic ternyata membantah perkataan Greg itu. Karena meskipun tidak sekuat mereka, namun Loic mengetahui bagian dalam dari kuil pohon suci. Jadi Loic berpendapat bahwa dia akan masih tetap berguna. Mendengar itu, Greg pun akhirnya tidak punya alasan untuk mengusir Loic. Dan meskipun kesal, Greg kemudian menyuruh Loic untuk tidak terbunuh di dalam medan pertempuran. Karena hal itu bisa membuat Marie sedih. Melihat orang-orang yang menyukai Marie, Leon nampak bingung dengan tingkah mereka. Tetapi Leon kemudian memutuskan untuk meminjamkan armor putih Julius sebelumnya untuk digunakan Loic. Akan tetapi Julius yang memakai topeng penyamaran tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tetapi anehnya, selain Leon dan Lucion, Jill dan yang lainnya masih tidak bisa mengenali Julius. Melihat ini, Lucion pun mengatakan bahwa bukankah sudah saatnya untuk memberitahukan yang sebenarnya. Tetapi Leon menjawab untuk membiarkannya saja. Karena bagi Leon cukup lucu melihat Jill, Greg dan Chris yang mencoba untuk menyerang Julius. Nama penyamaran Julius adalah Masked Rider. Dan karena sudah tidak tahan diserang oleh Jill dan yang lainnya, Julius kemudian meminta bantuan kepada Leon. Dan Julius selalu mengatakan bahwa dia ingin membantu Leon dan yang lainnya. Jadi karena itulah Julius ingin meminjam armor putih milik Leon. Yang lalu hal itu kemudian ditanggapi Leon bahwa dia sudah meminjamkan armor itu kepada Loic. Terlepas meskipun Julius sudah menyamar, Loic saat ini lebih dibutuhkan oleh Leon. Jadi Leon menyuruh Julius untuk minum teh saja. Sementara itu, di dalam kuil pohon suci, Sergei saat ini masih terlihat kesal. Karena meskipun dia tahu bahwa Lelia bersama Leon, tetapi sampai saat ini Sergei masih belum bisa membawa Lelia. Dan lalu tak lama setelah itu, Aidiel kemudian datang. Dan Aidiel kemudian melaporkan bahwa pasukan Leon akhirnya telah datang. Saat ini Leon telah datang dengan membawa 30 kapal terbang, dan Lelia serta Louis berada pada kapal yang mirip dengan kapal Einhorn. Mendengar itu, Sergei sempat curiga dengan betapa detail informasi yang dimiliki oleh Aidiel. Padahal seharusnya Lucion saat ini tengah memasang penghalang komunikasi. Namun karena membawa Lelia adalah prioritas utama Sergei kemudian tidak memperdulikan hal itu. Dan Sergei kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera bersiap bertarung. Para pasukan Sergei sudah dibekali dengan lambang pohon suci. Jadi mereka saat ini tidak memiliki rasa takut meskipun mereka harus melawan Leon. Sementara Sergei yang sudah termakan amarahnya mulai memasuki armor khusus miliknya, di mana Sergei sudah tidak sabar untuk membalaskan dendamnya. Dan lalu dengan mengendarai armornya, Sergei kemudian memimpin untuk menghentikan Leon. Meskipun kapal Einhorn masih jauh dari kuil, Sergei memerintahkan untuk menembakkan senjata jarak jauh milik mereka, di mana bola api dari senjata mereka kemudian terbang dan menghujani kapal Einhorn.
Serangan dari pasukan Sergei terus saja menghujani kapal Einhorn, tetapi kapal Einhorn masih bisa menahan serangan itu, dan kapal itu terus saja melaju menuju ke kuil pohon suci. Bahkan kapal Einhorn tidak menurunkan kecepatan ketika sudah mendekati kuil. Menurut Sergei, tindakan Leon adalah tindakan yang gila. Dan Sergei kemudian bergerak untuk menghindari tabrakan dari kapal Einhorn. Tetapi di saat mendekati pohon suci, kapal Einhorn ternyata bisa memutar ke samping. Dan tidak hanya itu, pintu pada lambung Einhorn ternyata tiba-tiba terbuka, serta mengeluarkan beberapa armor dari dalamnya, di mana salah satu armor itu adalah armor Arrogance. Melihat itu, Sergei pun menggunakan obat penguat baru yang sudah disiapkan Ideal, di mana obat ini memiliki efek yang jauh lebih kuat daripada obat yang Sergei gunakan sebelumnya. Menggunakan obat, mata Sergei kemudian mulai menjadi merah, dan Sergei kemudian membawa 10 orang untuk mengejar Arrogance. Sementara itu, di dalam barisan, Lloyd mulai memimpin untuk memasuki kuil pohon suci. Namun meskipun begitu, setiap kali ada musuh menyerang, Greg dan yang lainnya langsung menghabisi musuh-musuh itu. Hingga akhirnya drone milik Ideal mulai menghujani mereka dengan serangan peluru. Akan tetapi dengan kasar, Arrogance mulai maju dan menghancurkan drone itu satu persatu. Yumeria saat ini sedang terduduk dan terikat oleh akar pohon suci. Sementara Ideal yang ada di sampingnya mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka membawa Yumeria. Berbeda dengan ucapan manis yang sering dia katakan, Ideal kali ini memperlihatkan sifat buruknya. Namun di saat Ideal akan mengarahkan serangan drone-nya ke arah armor Arrogance, Sergei dengan armornya akhirnya muncul untuk melawan Arrogance. Dan karena rasa marahnya, Sergei saat ini mulai menyerang tanpa memperhatikan sekeliling. Dimana karena serangan tombak Sergei itu sendiri, perisai pelindung untuk Yumeria juga ikut hancur. Melihat itu, Ideal pun memberikan protes kepada Sergei. Akan tetapi Sergei tidak memperdulikan hal itu, dan Sergei terus saja mencoba untuk menyerang Arrogance. Jalannya pertarungan kemudian mulai menjadi lebih kacau. Melihat itu, Greg Brett dan yang lainnya kemudian mulai menyerang Sergei. Akan tetapi serangan mereka dihentikan oleh perisai lambang pohon suci yang dibuat oleh anak buah Sergei. Mendapati situasi ini, Brett kemudian mencoba memancing Sergei dan yang lainnya untuk keluar dari kuil. Akan tetapi di saat melawan Sergei, Greg dan Chris ternyata malah mengalami kesulitan. Bahkan menurut mereka, armor Sergei lebih kuat daripada Arrogance. Sergei masih terus saja berusaha untuk mengejar Arrogance, dan Sergei juga mengatakan bahwa dia akan membunuh Leon supaya dia diakui oleh ayah dan kakaknya. Dalam amarahnya, Sergei tanpa sadar menyebut Albergu dan Louis sebagai ayah dan kakak. Bahkan dengan tawa anehnya, Sergei pun akhirnya berhasil memberikan serangan kepada Arrogance. Akan tetapi dengan serangan gelombang kejut, Arrogance berhasil melempar Sergei ke atas. Dan Greg serta yang lainnya kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Sergei secara bersamaan. Greg, Gilbreth, dan Chris menggunakan kerjasama mereka untuk memberikan serangan. Dan kemudian mereka menarik Sergei untuk menjauh dari kuil. Sementara Arrogance terus bergerak untuk menyelamatkan Yumeria. Melihat kejadian ini, Ideal pun bergumam bahwa Sergei tidak berguna. Sementara Arrogance akhirnya sudah sampai di tempat Yumeria saat ini. Akan tetapi di saat kokpit terbuka, ternyata bukan Leon yang ada di sana, melainkan Kale yang langsung keluar dan memanggil-manggil nama ibunya. Meskipun mata Yumeria terbuka, namun Yumeria tidak sadarkan diri. Dan Kale yang melihat itu kemudian terus meminta maaf kepada ibunya. Kale terus saja menangis dan memohon maaf kepada ibunya. Hingga akhirnya Yumeria pun terbangun dari lamunannya. Dan Yumeria merasa bingung saat dia melihat Kale yang sedang menangis. Nampaknya Yumeria tidak tahu tentang apa yang sudah terjadi. Tetapi melihat Kale yang menangis, Yumeria hanya tersenyum lembut. Dan Yumeria kemudian mengatakan bahwa dia akan selalu memaafkan Kale, karena entah bagaimanapun dia adalah ibunya.
Bersamaan dengan momen itu, mata Arrogance tiba-tiba mulai menyala, dan Arrogance kemudian bergerak sendiri untuk membebaskan Yumeria. Akan tetapi, di saat Kale akan membawa Yumeria ke Arrogance, Sergei ternyata sudah ada di atas mereka. Dan Sergei masih terdiam karena dia kesal bahwa Arrogance ternyata tidak dikendarai oleh Leon. Melihat kemunculan Sergei, Kale dan Yumeria ditarik Arrogance masuk ke dalam kokpitnya. Dan Arrogance kemudian meluncurkan kontainernya untuk menyerang Sergei. Akan tetapi dengan tombaknya, Sergei bisa menghancurkan kontainer itu. Namun karena masih ada Brett yang menghalangi Sergei, armor Arrogance pun berhasil pergi ke kapal Einhorn, di mana di dalam kapal Einhorn sudah ada Leon yang sedang menunggu kedatangan Kale. Sesampainya di atas kapal Einhorn, Leon segera menyuruh Kale dan Yumeria untuk masuk ke dalam kapal. Sementara Leon masuk ke kokpit Arrogance untuk melakukan persiapan, di mana bersamaan dengan drone Luxion yang memperbaiki kerusakan Arrogance, di dalam kokpit Luxion memberikan laporan penyelidikan tentang Sergei. Nama armor milik Sergei adalah Kia. Dan armor itu dibuat ideal untuk mengalahkan Arrogance. Nampaknya selama ini ideal telah mengumpulkan informasi untuk membuat armor ini. Dan setelah beberapa saat, Sergei akhirnya telah muncul di hadapan Leon. Melihat itu, Leon pun bersiap untuk melakukan pertarungan. Berbeda dari sebelumnya, Arrogance kini tidak menggunakan kontainernya lagi. Akan tetapi, Arrogance menggunakan senjata yang lebih ditingkatkan lagi. Selain itu, di saat Arrogance dan armor Sergei berhadapan satu sama lain, baik Leon dan Sergei ternyata bisa melihat wajah satu sama lain di layar mereka, di mana Leon melihat mata Sergei yang memerah dan air liur yang menetes dari mulutnya. Melihat itu, Leon pun langsung tahu bahwa Sergei pasti menggunakan obat. Dan untuk alasan kemarahannya, Luxion memberitahukan bahwa nampaknya keberadaan Leon tumpang tindih dengan adik Louis di mata Sergei. Jadi hal itu membuat Sergei menjadi cemburu. Dan lalu tak menunggu waktu lama, Leon dan Sergei akhirnya memulai pertarungan mereka. Sementara itu, di dalam kapal Lincoln, Lloyd telah berhasil menyelamatkan 6 bangsawan agung dan lalu membawa mereka masuk ke dalam kapal. Melihat Albergu, Lois pun langsung berlari dan memeluk ayahnya itu. Sementara Lelia nampak merasa jijik dengan pemandangan itu. Karena bagi Lelia, Albergu dan Lois adalah orang yang jahat dan tidak berperasaan. Namun selain Lelia, para bangsawan agung yang diselamatkan sebelumnya juga mulai memprotes kepada Albergu, di mana Fernand dan Belanger menyalahkan Albergu atas hilangnya lambang mereka. Karena menurut mereka, lambang pohon suci mereka tidak akan hilang jika Albergu bisa mengurus Sergei. Namun terlepas dari semua itu, Albergu masihlah ketua dari bangsawan agung. Jadi dia masih harus memimpin untuk melakukan diskusi. Dan setelah melihat Angelica yang merupakan kapten dari kapal, Albergu pun mengucapkan rasa terima kasih karena kerajaan Holford telah menyelamatkannya lagi. Yang lalu hal itu ditanggapi Angelica bahwa Albergu harus mengatakannya kepada Leon sendiri. Selain itu, Angelica juga mengatakan bahwa dalam pertempuran ini mereka tidak menjamin Sergei akan tetap hidup. Mendengar itu, Albergu hanya bisa pasrah saja. Sementara Lelia nampaknya mencemooh Albergu karena bersikap tidak masalah jika putra angkatnya mati. Melihat tanda-tanda Lelia akan membuat keributan, Angelica pun langsung menyuruh Lelia untuk menutup mulutnya. Tetapi ternyata Albergu malah memaklumi tingkah Lelia itu. Tetapi Noel yang ada di sana kemudian bertanya tentang mengapa Albergu menghancurkan keluarga Lespinace sebelumnya. Sebenarnya Albergu cukup ragu untuk menceritakan masalah ini. Namun karena Noel tetap ingin mendengarkannya, Albergu pun kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi, di mana hal itu dimulai ketika Albergu dan Ibu Noel yang bertunangan di saat masih di akademi. Pada waktu itu terdapat beberapa kandidat yang dijodohkan dengan Ibu Noel. Akan tetapi Ibu Noel ternyata lebih memilih Albergu pada waktu itu. Menurut legenda, Sang Miko memang bisa memilih calon pasangannya. Akan tetapi hal itu ternyata masih dibatasi, karena pohon suci hanya akan memilih guardian pada orang yang kuat dan mampu menjaga dirinya sendiri.
Atau dengan kata lain, selama ini bukan Miko yang menggunakan pohon suci untuk kepentingan mereka. Akan tetapi pohon sucilah yang menggunakan Miko dan bangsawan agung sebagai alat yang pohon suci gunakan. Pada awalnya, hubungan Ibu Noel dan Albergo berjalan dengan cukup baik. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Ayah Noel. Ayah Noel memang orang biasa yang tidak memiliki lambang. Akan tetapi dia ternyata tidak menyukai politik yang ada di Republik Alzer. Dan Ayah Noel memiliki niatan untuk menggunakan pohon suci untuk mengubah kerajaan. Dan karena Ibu Noel ternyata juga tidak suka dengan pohon suci, mereka berdua kemudian menjadi saling tertarik satu sama lain. Mendengar cerita tentang Ayah Noel dan Lelia, Lelia dan Clement memiliki ekspresi yang pahit. Karena mereka masih tidak percaya bahwa Ayah Noel dan Lelia berniat untuk menggunakan pohon suci. Sejak kecil, Lelia telah merasakan rasa cinta dari orang tuanya. Jadi Lelia tidak percaya bahwa orang tuanya berniat memanfaatkan pohon suci. Dan Lelia masih menuduh Albergo bahwa dia menghancurkan keluarganya hanya karena dendam atas pembatalan pertunangan. Mendengar itu, Albergo pun menjawab bahwa dia memang memiliki dendam pribadi akibat perbuatan Ibu Noel. Karena Albergo menjadi dicemooh oleh banyak orang. Akan tetapi hal itu bukanlah alasan utama. Ayah Noel dan Lelia adalah orang yang berniat untuk memanfaatkan pohon suci. Dan pohon suci tentunya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi karena itulah Ayah dan Ibu Noel kemudian dibuang dari posisi Miko dan Guardian. Berbeda dengan Lelia, Noel nampaknya memahami situasi yang terjadi, yang mana hal itu kemudian membuat Lelia menjadi marah kepada Noel. Namun meskipun begitu, Albergo terus saja melanjutkan ceritanya. Dan Albergo lalu mengatakan bahwa perkataannya adalah sesuatu yang benar. Selain itu, Albergo juga menyebutkan beberapa penelitian yang telah dilakukan keluarga Lespinace, di mana Ayah Noel lah yang telah menciptakan kalung kutukan yang pernah digunakan oleh Loik sebelumnya. Dan karena hal ini jugalah yang membuat para bangsawan agung lain menjadi takut dan tidak bisa mentolerir perbuatan keluarga Lespinace. Jika saja keluarga Lespinace masih memiliki lambang, mereka pasti tidak akan bisa dihancurkan. Akan tetapi karena mereka telah kehilangan lambang, para bangsawan agung bisa mengalahkan mereka. Dan para bangsawan agung yang mengetahui ini kemudian sepakat untuk merahasiakan insiden ini. Sebenarnya Noel dan Lelia juga harus dimusnahkan pada waktu itu. Tetapi karena Albergo berpikir bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan masalah orang tua mereka, Albergo pun kemudian memutuskan untuk melepaskan mereka berdua. Bahkan Albergo juga menyisakan pengikut keluarga Lespinace supaya mereka bisa melarikan diri. Mendengar semua cerita, Lelia masih saja tidak percaya akan hal itu, mengingat tidak ada informasi yang seperti ini pada game yang dia mainkan dulu. Dan karena Noel ternyata menerima semua cerita ini, hal itu kemudian membuat Lelia menjadi semakin membenci Noel. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.